İşte burası. Di scene awal, kita lihat Qasem membawa Zulfikar melewati tempat yang dulunya ia pernah melarikan diri dari sana. Qasem berkata, kita bisa masuk dari sana ke harem. Untungnya, dulu Qasem melarikan diri dari tempat itu, sehingga sekarang ia bisa menggunakan tempat itu untuk bisa masuk ke dalam istana. Zulfikar pun berusaha untuk membuka pintu itu. Sultanım biziz, açın. Kita beralih kepada Halime. Bulbul dari luar mengatakan, ini aku Sultana, buka pintunya. Sultanım biziz, açın. Halime pun menyuruh Menekşe untuk membuka pintunya. Sultanım. Pintu pun dibuka. Rombongan Bulbul lalu masuk ke dalam. Bulbul kemudian menyuruh Bahtiar untuk membawa pangeran. Namun Halime menghentikannya. Halime berkata, biarkan aku sendiri yang menemani putraku. Bulbul menjawab, kamu tetap di sini Sultana. Hanya pangeran saja yang akan datang. Kalıyorsunuz sultanım, sadece. Kembali kepada Qasem. Pintu sudah berhasil dibuka. Mereka pun masuk ke dalam. Kembali pada Halime. Halime berkata, ini bukanlah seperti perjanjian kita sebelumnya. Bukan seperti ini kesepakatannya. Bulbul menjawab, kesepakatan telah dihentikan Sultana. Bulbul kemudian memberikan kode kepada Bahtiar. Mustafa pun ditarik paksa keluar dari dalam ruangan. Inilah akibat ambisimu Halime. Setelah pangeran dibawa keluar, Bahtiar pun menusuk Halime. Kita beralih kepada Raja. Raja telah dibawa dan sedang diobati. Murad kemudian berkata, pengkhianat itu melarikan diri rajaku. Sayangnya, dia adalah penjaga negara. Raja pun menjawab, aku dikelilingi oleh pengkhianat. Murad pun berkata, itulah mengapa kita harus kembali ke ibu kota. Karena siapapun yang ada di balik penyerangan ini, pastinya memiliki niat terhadap tahta. Raja pun menjawab, aku akan mencungkil mata mereka. Buat persiapan, kita akan kembali ke ibu kota. Untung ya, Raja mau mendengar perkataan Murad. Raja juga menanyakan bagaimana keadaan Dervish. Dervish nasıl? Kembali ke istana, Zulfikar pun keluar dari ruangan rahasia. Ia mengecek situasi. Setelah dirasa aman, ia pun menyuruh Qasem keluar. Qasem terkejut ketika melihat ada banyak mayat penjaga yang telah dibunuh di sana. Qasem berkata, Zulfikar, bawa aku kepada pangeranku. Dia berada di ruangan Valide Sultan. Di ruangan Valide Sultan, para prajurit pun mendobrak pintu. Dari dalam kita melihat, rupanya ada barang-barang yang menghalangi pintu itu. Dan nampak di sana hanya ada Mehmet. Di manakah Osman dan Mafiruse? Nanti kita ikutin aja ceritanya. Semuanya nampak bersiap dengan belati di tangannya. Handan terus berdoa. Terlihat Janet yang berjalan dengan mengendap-endap, sampai ia kemudian mendengar suara Bulbul. Acele edin, has odaya gidiyoruz. Ia pun berpura-pura mati. Bulbul tidak menyadarinya. Ia terus berjalan, membawa pangeran ke ruangan raja. Terlihatlah di mana Mafiruse. Ia rupanya berada di ruangannya bersama dengan Osman. Kembali kepada raja, Dervish terlihat menggigil dan belum sadar. Elimizden gelen. Dokter pun berkata, kami telah melakukan yang terbaik rajaku. Kita akan menunggu. Raja pun berkata, lakukan apapun yang kamu bisa. Selamatkan dia. Kurtarın onu. Kembali ke istana.
Qasem dan Zulfikar telah sampai di harim. Ada 2 penjaga di sana. Satu penjaga berhasil dikalahkan oleh Zulfikar. Namun saat bertarung dengan penjaga yang kedua, Qasem lewat hingga membuat Zulfikar tidak konsentrasi. Qasem terus berlari, meskipun Zulfikar memanggilnya. Sementara Mustafa, ia telah sampai kepada Safiye. Mustafa menangis. Safiye pun berkata, "Singaku, jangan takut." Mustafa menjawab, "Aku mau ibuku." Safiye pun menjawab, "Ibumu telah pergi. Hanya ada kita sekarang, dirimu dan nenek. Ketika matahari terbit, maka kamu akan naik tahta, dan aku akan bersama dirimu." Senyum iblis Safiye pun terlihat. Kembali kepada Handan, pintu terus didobrak, sampai pada akhirnya pintu itu berhasil dibuka. Handan berkata, "Pergilah pengkhianat, aku adalah Valide Sultan yang memerintahmu." Namun tentu saja, perkataan itu hanya kesia-siaan. Penjaga itu sebaliknya malah membunuh. Kembali kepada Halime. Halime sudah tak sadarkan diri. Dilruba menangis, lalu berkata, "Ibu, jangan biarkan aku sendirian. Apa yang akan aku lakukan tanpa dirimu?" Menekse pun menjawab, "Ini bukanlah waktunya menangis, Sultana. Kita harus melakukan sesuatu. Bawakan kain bersih. Aku akan menyembunyikannya ke belakang. Kita harus menyembunyikannya. Kalau tidak, mereka akan datang lagi." Tekrar gelirler. Kembali kepada Handan. Handan berteriak mengatakan, "Anjing penjahat, ini adalah pangeranmu." Namun para penjahat tidak peduli. Mereka terus mendekat. Tiba-tiba, Qasem datang membawa obor sambil berteriak, "Menjauhlah dari pangeranku. Mundurlah atau aku akan membakarmu." Kini para penjahat pun berbalik ingin menyerang Qasem. Namun tiba-tiba, Zulfikar sang penolong telah tiba di sana. Zulfikar berkata, "Minggirlah pengkhianat." Zulfikar lalu maju dan langsung membunuh kedua penjahat dengan mudah. Kita bilang aja prajurit pemberontak ini penjahat ya. Setelah para penjahat berhasil ditumbangkan, Qasem langsung mengambil putranya, kemudian memeluknya.